Sore. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang pengertian transformasi bijektif, transformasi injektif, dan transformasi subjektif. Untuk itu langsung saja ke pemateri. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Berikut pengertian transformasi bijektif, transformasi injektif, dan subjektif. Sebelum kita menjelaskan pengertian dari transformasi bijektif, injektif, dan subjektif, kita akan menjelaskan dulu pengertian dari fungsi. Fungsi adalah pemetaan yang menunjukkan relasi khusus di mana tidak terdapat dua pasangan yang terurut yang unsur utamanya sama dan unsur keduanya berlainan. Cara penulisan fungsi adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat di file. Artinya memetakan A ke B. Beberapa istilah yang mungkin ditemui dalam materi tentang fungsi. Yang pertama, daerah asal atau dominan, daerah kawan atau kodomain. Himpunan semua peta dari A ke B disebut daerah hasil atau rank. Yang keempat, pasangan terurut membuat pasangan pemetaan dari A ke B. Dari fungsi di atas terdapat beberapa sifat-sifat seperti yang pertama, injektif. Fungsi injektif disebut juga fungsi satu-satu. Artinya setiap unsur yang berbeda di A memiliki peta yang saling berbeda di B. Contohnya daerah asal atau domain dari A sama dengan A, B, dan C. Daerah kawan atau kodomain yaitu B, 1, 2, 3, dan 4. Pasangan yang terurut yaitu A, 2, B, 2, dan C, 4. Yang berikut contoh, teman-teman bisa lihat di file. Diketahui R X 1 kurang dari X kurang dari 6X anggota bilangan asli dan T bilangan genap kurang dari 14, sehingga T sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jika X anggota dari himpunan anggota R dengan Y merupakan anggota dari himpunan T dengan Y sama dengan Fx sama dengan 2X adalah penyelesaiannya F1 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. F2 nya sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4, sampai F6 nya 2 kali 6 sama dengan 12. Untuk range-nya yaitu 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, 5,10, dan 6,12. Yang kedua, kita akan membahas tentang fungsi subjektif. Fungsi subjektif disebut juga sebuah fungsi disebut subjektif jika dan hanya jika daerah hasil fungsi F sama dengan daerah kawannya. Teman-teman bisa lihat di gambar, yaitu daerah A dan B. Contoh dari fungsi subjektif, daerah asal atau domain A yaitu A, B, C, dan D. Daerah kawan atau kodomain B sama dengan 1, 2, dan 3. Lalu pasangan terurutnya F, A1, B2, C2, dan D3. Contoh yang kedua, selidikilah apakah Fx sama dengan X tambah 2 termasuk fungsi subjektif di mana F2 itu Z dengan X tambah elemen Z dan Z
adalah bilangan bulat. Diketahui fx sama dengan x tambah 2, z sama dengan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Kita buktikan x sama dengan 0, f dikali 0 sama dengan 0 ditambah 2 sama dengan 2. Yang berikut x sama dengan 1, di mana f kali 1 sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. X sama dengan 1, di mana f dikali min 1 sama dengan min 1 ditambah 2 sama dengan 1. X sama dengan 2, di mana f dikali 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Yang berikut x sama dengan 2, di mana f dikali min 2 sama dengan min 2 ditambah 2 sama dengan 0. X sama dengan 3, di mana f dikali 3 sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5. X sama dengan min 3 dikali f kali min 3 sama dengan min 3 ditambah 2 sama dengan 1, dan seterusnya. Setelah bukti diketahui, hasil dari fx merupakan anggota dari bilangan bulat dari kodomain, jadi f a sama dengan b. Simpulnya, jawaban itu ambil sembarang x elemen z atau anggota dari dua himpunan domain fa sama dengan b, atau hasil dari rank a sama dengan kodomain b, di mana kodomain b juga elemen dari z atau dari z, sehingga fx sama dengan x tambah 2 memenuhi fungsi subjektif. Yang terakhir, fungsi bijektif. Fungsi bijektif juga disebut juga fungsi satu-satu, dan pada sebuah fungsi tersebut, fungsi disebut bijektif jika dan hanya jika f adalah fungsi satu-satu dan pada. Contoh, daerah asal domain A sama dengan A, B, C. Daerah kawan atau kodomain B sama dengan 1, 2, 3. Jadi pasangan terurutnya A, 1, B, 3, dan C, 2. Sekian saja materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materi. Sisi selanjutnya, sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bersilakan. Baik, karena teman-teman tidak ada yang bertanya, waktu selanjutnya sesi kesimpulan. Fungsi subjektif adalah suatu fungsi yang himpunan daerah hasilnya merupakan himpunan daerah kawan. Artinya setiap anggota himpunan di daerah kawan memiliki pasangan dengan anggota himpunan daerah asal, atau pasangan anggota himpunan daerah asal dengan daerah kawan boleh sama. Fungsi injektif adalah fungsi satu-satu, artinya x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 tidak sama dengan fx2, atau pasangan anggota himpunan daerah asal dengan daerah kawan tidak boleh sama. Fungsi bijektif adalah suatu fungsi yang setiap anggota di daerah asal hanya memiliki tepat satu pasangan dengan daerah kawan, hanya memiliki satu pasangan saja dengan daerah asal. Sekian saja pemaparan materi dari kelompok kami. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke dosen pengampu.